Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Santo Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Yesus yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam arti tertentu, Yohanes adalah pemenuhan tradisi panjang para bapa bangsa dan nabi, dan dalam arti lain penginjil pertama. Saudara-saudari, di kandungnya diumumkan secara ajaib kepada Zakaria di bait suci, dan tanda-tanda serta keajaiban menyertai kelahiran Yohanes dalam Injil hari ini. Zakaria menjadi bisu ketika dia meragukan pesan malaikat Tuhan 9 bulan sebelumnya. Tetapi sekarang dia menunjukkan pertobatannya dan memperbaharui imannya dengan bebas memilih nama yang dinubuatkan untuk putranya Yohanes, yang bertentangan dengan semua kebiasaan dan kesopanan. Saudara-saudari, mengapa begitu banyak perhatian pada pendahulu, orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus? Hal itu karena Tuhan sangat ingin kita mengenali dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Pada saat inkarnasi, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka hati dan pikiran orang-orang Yahudi, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerima Yesus. Tuhan masih melakukan ini dalam hidup kita. Dia mempersiapkan kita untuk menerima rahmat yang Ia ingin kita alami. Dia masih Tuhan atas sejarah, dan itu berarti Dia adalah Tuhan atas sejarah pribadi kita sendiri. Segala sesuatu yang Dia lakukan atau izinkan dalam hidup kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus, dan dengan demikian lebih dekat dengan kepenuhan hidup yang kita dambakan. Saudara-saudari, Elisabet dan Zakaria harus menentang kebiasaan, mempertaruhkan kesalahpahaman kerabat dan tetangga mereka untuk setia pada apa yang Tuhan minta dari mereka. Malaikat Tuhan telah memberitahu Zakaria bahwa anak yang dijanjikan itu harus diberi nama Yohanes, yang artinya Allah murah hati. Tetapi kebiasaan dan tradisi Yahudi mengharuskan orang tua untuk menamai anak-anak mereka sesuai dengan nama yang sudah ada dalam silsilah keluarga. Menamai mereka dengan nama ayah atau ibu, kakek atau nenek, atau kerabat lain yang layak. Pada zaman Kristus, kebiasaan dan tradisi sosial Yahudi sangatlah penting, karena negara mereka diduduki oleh penguasa asing bangsa Romawi. Melestarikan identitas budaya mereka bergantung pada melestarikan adat istiadat mereka. Oleh karena itu, menentang kebiasaan ini berarti mengambil risiko sosial yang besar bagi Zakaria dan Elisabet. Hal itu berarti mengekspos diri mereka pada kemungkinan isolasi, stigma, dan penolakan. Tetapi dalam hal ini mereka tahu dengan pasti apa yang Tuhan minta dari mereka. Bersama-sama mereka berbuat dengan berani dan mematuhi kehendak Tuhan. Dan hasilnya luar biasa, yakni penyembuhan bagi Zakaria dan pencerahan spiritual bagi orang Israel. Saudara-saudari, kita sering dihadapkan pada kesulitan yang sama.
Tuhan sering mengundang kita melalui perintah-perintahnya, melalui ajaran gereja, juga melalui ilham yang terus-menerus diberikan kepada kita dalam ketenangan hati kita, dengan bijaksana diteguhkan dengan nasihat yang baik untuk melawan harapan orang lain. Ketika kita dihadapkan pada tantangan-tantangan itu, kita dapat meminta Santa Elizabeth dan Santo Zakaria untuk berdoa agar kita menemukan keberanian yang mereka temukan, sehingga dapat menikmati dalam hidup kita buah luar biasa dari ketaatan yang mereka alami dalam hidup mereka. Kita masing-masing seperti Yohanes Pembaptis diciptakan langsung oleh Tuhan dan diberi kepribadian yang unik dan jenius. Kemudian ketika kita dibaptis, kita dijadikan mitra Kristus dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini, dalam menyebarkan Injil ke sudut kecil dunia kita. Kita melakukan ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan teladan hidup, perbuatan, perkataan yang kita lakukan. Semua dari kita dan semua yang kita lakukan dapat dalam arti tertentu menunjuk kepada Kristus, pewahyuan yang unik akan kebaikan dan kasih Allah, undangan untuk mengikuti jalan Yesus menuju kehidupan yang lebih berkelimpahan. Dan yang menakjubkan adalah semakin kita menjalani hidup kita dengan sadar dan setia pada panggilan ini, kita sendiri akan semakin mengalami kelimpahan hidup itu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.